Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah jilid pertama. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang bab la nafi jenis. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa idza takarrarat la nahwu la hawla wa la quwata jaza fin nakirati al-ula al-fathu wa raf'u. Apabila berulang-ulang la, apabila ada la yang berulang-ulang, contohnya la haula wa la quwata, ada dua la di sini. Nah, bolehlah pada nakirah yang pertama yaitu haula ini dibaca fathah dan rafa. Berarti kita baca la haula dan bisa kita baca la haulun. Nah, jadi kita akan masuk pada satu-satu dulu patahnya. Kalau patah nanti i'rabannya apa, kuwata nanti dibaca apa. Kalau kita baca patah lah haulanya. Nah, seperti itu. Tetapi saya bacakan sedikit dulu di dalam ay la tahawula li. Jadi arti la haula wala quwata ini ay la tahawula li an ma'siyatillahi ta'ala, yaitu tidak ada cara berpaling bagi saya untuk menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Wala quwata li, dan tidak ada kekuatan bagiku ala taatillahi, untuk bisa taat terhadap perintah-perintah Allah. Jadi untuk menjauhi kemaksiatan, untuk melakukan ketaatan itu tidak ada daya dan upaya kita kecuali pertolongan Allah. Illa billahil aliyil azim, kecuali adanya pertolongan daripada Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Karena fi riwayah, sebagaimana yang ada pada sebuah riwayat ini. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada sebuah riwayat yang lain itu tidak dikatakan al-aliyil azim, tetapi al-azizil hakim. Sebagai ganti dari al-aliyil azim. Wa hadhil kalimatu, dan ini kalimat hauqalah ini itu laha sya'nun azim, mempunyai perkara yang besar. Wal istighalu biha, dan kita bersibuk-sibuk dengan membaca atau kita banyak membaca hauqalah ini itu sababun li jalbil khairi wa daf'i dhairi. Jadi kita membaca hauqalah ini, banyak membaca la haula wala quwata illa billah ini menyebabkan datangnya kebaikan dan menolak kemudaratan. Waqad warada, dan sungguh telah datang anha, bahwa kata la haula wala quwata ini kanzun, adalah simpanan min kunuzil jannati, daripada simpanan-simpanan yang ada di dalam surga. Nah, itu sedikit pembahasan tentang apa itu ucapan la haula wala quwata illa billah ini. Nah, kita lanjut. Fa in fatahtaha, maka jika engkau patahkan haulanya itu, jaza fis saniyati salah satu aujuhin, maka bolehlah pada nakirah yang kedua yaitu kuwah itu boleh dibaca tiga. Jika kita patahkan la haulanya, maka wala quwatanya itu bisa dibaca tiga macam. Pertama, al-fathu boleh kita baca fathah yaitu wala quwata, wa nasbu juga bisa kita baca nasab.
Nah, sama bentuknya patah dan nasab, sama-sama wala quwata, tetapi ada perbedaan i'rab, nanti dijelaskan. Dan yang terakhir bisa dibaca raf'u. Jadi la haula wala quwatun jadinya. Nah, kita akan masuk ke apa namanya? Ke pembahasan tentang patahnya ini. Patah, nasab dan rafa ketika-tiganya ini. Nah, pertama jika kita baca haula itu patah, maka kita baca la haula dan kuatanya bisa dipatahkan menjadi kuwata, la haula wala quwata. Nah, jadi kenapa kita baca kuwata? Karena la yang kedua ini sama-sama beramal seperti la pertama ini. Nah, sama-sama jadilah nafi jenis menasabkan isim merapakkan khobar. Haula dan kuwata jadi sama-sama jadi isimnya lah, yang nanti khobarnya sekaligus bisa ataupun satu-satu khobarnya. Nah, jadi khobarnya maujudani lana illa billah. Nah, jadi maujudan ini dibuang jadi khobarnya lah. Nah, itu ketentuan jika kita baca patah kuatanya ini. Nah, ataupun boleh kita khobarnya satu-satu, la haula maujudun illa billah wala quwata maujudun illa billah. Tetapi dibuang fahudhifa minal awali, dibuang khobar pertama karena sudah ada khobar kedua. Itu mencukupi dari khobar yang pertama itu. Nah, seperti itu. Itu ketentuan jika kita baca wala quwata. Nah, artinya ini jika kita patahkan bacaan nakirah kedua ini. Itu seperti itu ketentuannya. Dan jika nasab sama saja bacaannya seperti jika kita patahkan tadi. Cuman ada perbedaannya. Nah, jika kita nasabkan kuwata ini, maka bacaannya menjadi la haula wala quwata. Nah, seperti itu sama juga. Tetapi lamnya yang kedua itu bukan lam yang beramal seperti la pertama, tetapi dia itu la zaidah. Karena dia la zaidah berarti kuatanya itu diatapkan kepada mahal isimnya la. Mahal isimnya la itu apa ya? Itu haula itu. Dia itu bermahal nasab. Makanya kuata yang kedua ini bisa dinasabkan. Seperti itu. Sekali lagi, salah mana dia? Wala kuata yang dinasabkan kedua ini itu karena la yang ada di la kuatanya itu la zaidah. Karena dia la zaidah, nah kuata itu diatapkan kepada mahal isimnya la nafi, yaitu haula itu. Karena dia bermahal nasab. Itu bedanya nasab sama patah. Patah itu tanda nasab, tanda i'rab nasab. Kalau nasab itu sendiri itu posisinya langsung. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, jika kita rafakan nakirah yang kedua ini yaitu kuwata ini, maka bacaannya menjadi la haula wala quwatun. Sama alasannya la yang kedua ini tidak beramal. Dia itu la zaidah. Lalu kuwatunnya itu diatapkan kepada la dan isimnya. La dan isimnya itu bermahal rafa, itu dengan ibtida. Karena dia bermahal ibtida atau rafa, maka boleh dibaca kuwatun. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jadi la dan isimnya sekaligus itu bermahal rafa ibtida, makanya boleh dibaca nakirah yang kedua ini menjadi kuwatun. Itu ketentuan jika kita patahkan haula yang pertama. Nah, jika kita rapakkan la haulun jadinya misalnya, nah, wa in rafa'ta di sini. Wa in rafa'tan nakirata al-ula. Jika engkau rafakkan nakirah yang pertama, jazalaka fi nakirati as-saniyati wajhani. Bolehlah bagimu pada nakirah yang kedua itu cuman dua saja cara bacanya. Berbeda jika kita patahkan haulanya. Boleh tiga cara untuk nakirah yang keduanya. Tetapi jika nakirah pertamanya kita rapakkan, maka nakirah yang kedua itu ada dua saja cara bacanya, yaitu ar-raf'u wal fathu, yaitu rapak dan patah, tidak ada i'raban nasab.
Nah, gimana contohnya? Jika kita rapatkan pertama, maka la haulun. Lalu kita rapatkan yang kedua, menjadi wala quwatun. Nah, robannya seperti apa jadinya ini? Maka la pertama, la haulun itu adalah la napi yang tidak beramal, artinya yang batal pengamalannya. Karena batal pengamalannya, haulun itu bisa jadi mubtada. Nah, lalu khobar yang tadinya jadi khobarnya lah itu nanti jadi khobar dari mubtada. Nah, wala kuwatun, lahnya bisa juga la hijaz di sini beramal seperti amalannya laisa, merapakan isim menasabkan khobar. Nah, kuwatun jadi isimnya seperti itu. Ataupun boleh kebalikannya. La haula pertama itulah amalannya laisa, haulun jadi isimnya seperti itu. Boleh juga kita baca patah menjadi la haula wala quwata, la haulun wala quwata. Nah, la haulun ini seperti i'raban yang pertama tadi, la yang beramal, yang batal amalannya, haulun jadi mubtada. Wala quwata, wawunya wa atap lahnya di sini la napi jenis, quwata jadi isimnya. Seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan di sini. Ada banyak yang bisa kita cara bacanya. Nah, terus kenapa tidak ada i'rab nasabnya? Karena tidak bisa dikembalikan kepada isimnya lah ini karena dia tidak beramal, batal pengamalannya. Berarti tidak ada isimnya yang bermahal nasab. Makanya tidak ada kemungkinan untuk dibaca nasab di sini. Seperti itu. Lanjut, wa in atafta ala ismillah walam tatakarrar lah, dan jika engkau atapkan kepada isimnya lah dan tidak ada lamnya yang berulang-ulang. Nah, wajib fathun nakirati, wajiblah oleh patah nakirah al-ula yang pertama. Wajiblah patah pada nakirah yang pertama. Wajaza fin nakirati saniyati, dan bolehlah pada nakirah yang kedua ar-raf'u wa nasbu, yaitu rafa dan nasab. Nah, contohnya la haula wa quwatan. Jadi lahnya di sini ini la haula wala quwata. Nah, wala quwatanya ini sebenarnya salah tulis ini. Seharusnya tidak ada karena sudah diucapkan tadi walam tatakarrarlah dan tidak berulang-ulang lah. Di sini berulang-ulang di contohnya, berarti ini contohnya ini salah ini. Dia kelebihan lah. Harusnya bacaannya la haula wa quwatun atau wa quwatan. Nah, karena sesuai perintahnya tadi wajib patah pada nakirah pertama, berarti la haula jadinya. Nah, berarti la haula wa quwatun jadi la napi jenis menasabkan isim merafakan khabar. Haula isimnya mansub tanda nasab patah. Nah, wow atap kuwatun itu apa namanya, diatapkan kepada mahal la dan isimnya karena bermahal ibtida atau rafa. Bisa juga dibaca la haula wa quwatan. Kuatan ini dinasabkan diatapkan kepada isimnya la nafi jenis. Kuatun dibaca kuatun diatapkan kepada mahal la dan isimnya. Dibaca kuatan diatapkan kepada mahal isimnya la, yaitu haula ini bermahal nasab. Makanya di sini di atas dibaca arab wa nasbu. Nah, seperti itu. Di sini patahnya tidak ada. Semoga bisa dimengerti. Wa idza nu'itta ismula, apabila nu'ita atau bisa dibaca na'atta seperti ini. Wa idza na'atta ismala atau wa idza nu'ita ismula, apabila dinaatkan akan isimnya lah mufradan, atau na'atta engkau sifatkan akan isimnya lah bina'tin mufradin dengan na'at yang mufrad, walam yapsil bainal na'ti wal man'uti fasilun, dan tidak ada pemisah di antara na'at dan man'utnya. Contohnya la rajula zarifa jalisun, tidak ada laki-laki yang
ganteng yang duduk. Nah, di sini kan jadi isimnya la ini dinaatkan, yaitu naatnya ini zorif ini. Nah, bolehlah pada naat itu dibaca al-fathu yaitu patah, wa nasbu nasab, dan ar-raf'u dan rafa. Nah, ini ada 3 di cara bacanya lagi ini. Nah, jika kita seperti ini bisa baca patah, nasab, dan rafa, itu ketentuannya atau irabnya la nafi jenis, menasabkan isim, merapatkan khabar. Rajula jadi isimnya, mansub tanda nasab patah. Zorifa ini jadi naat kepada rajula ini. Itu dibaca patah dulu. Dan bisa dibaca zorifa. Sama juga seperti tadi. Atau la rajula zorifan jadinya nih. Zorifan itu diatapkan kepada isimnya lah yang bermahal nasab. Jalisun jadi khobarnya marfu tanda rafa doma. Sekali lagi ya. La nafi jenis menasabkan isim, merafakan khobar. Rajula jadi isimnya lah, mansub tanda nasab patah. Pertama kita patahkan dulu naatnya ini zorifa menjadi zorifa. Nah, mansub tanda nasab patah. Nah, terus bisa kita kita baca nasab menjadi zorifan. La rajula zorifan jalisun. Tadi jalisun itu jadi khabarnya lah, marfu tanda rafa doma. Nah, sekarang bisa kita baca nasab menjadi zorifan. Jadi zorifan itu diatapkan kepada mahalnya isimnya lah yang mansub, yaitu rajula. Bisa juga kita baca rafa menjadi zorifun yang diatapkan kepada mahal la dan isim. Ini sama seperti yang udah tadi di atas. Itu jika naat dan man'utnya tidak ada penghalang. Rajula dan zarifa ini tidak ada penghalangnya. Bagaimana jika ada yang menghalangi? Fa idza fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun. Dan jika ada yang memisahkan di antara naat dan man'utnya, au kana na'tu ghairu mufradin, dan jika ada naatnya itu tidak berbentuk mufrad, jaza raf'u wa nasbu faqat, maka bolehlah dibaca rafa dan nasab saja. Contohnya la rajula jalisun zarifun atau la rajula jalisun zarifan. Ini untuk yang padanya masih yang terpisah antara naat dan man'utnya. Ini sama saja seperti nanya dia ini, yaitu la nafi jenis menasabkan isim, merapakan khabar. Rajula jadi isimnya, mansub tanda nasab patah. Jalisun khabar la nafi jenis, marfu tanda rafa doma. Zarifun ini naat kepada rajula, tapi ada pasilahnya, yaitu jalisun yang menjadi pasilahnya. Nah, lalu zarifun ini diatapkan kepada mahal la dan isimnya, karena dia itu i'rab rafa, yaitu sebagai ibtida. Atau dibaca zarifan, yaitu diatapkan kepada isim mahal isimnya la rajula yang mansub. Wala rajula tali'an wa tali'un jabalan hadiran, dan tidak ada pendaki gunung itu yang hadir. Jadi la nafi jenis menasabkan isim, merafakan khabar. Ini dia itu tidak ghairu mufrad, ini dia itu serupa mudhaf juga ini. Nah, jadi tidak ada laki-laki yang bisa dibaca la rajula tali'an atau la rajula tali'un jabalan hadiran. Jadi hadiran jabalan jadi maf'ul, tali'un atau tali'an ini hadiran jadi khabarnya la nafi jenis marfu' tanda rafa. Nah, dibaca tali'an ini sama alasannya karena mengikut kepada mahal isimnya la yang mansub. Dibaca tali'un mengikut kepada mahal la dan isimnya yang i'rab rafa sebagai ibtida itu. Ini
sedikit ini kita selesaikan saja. Wa idza juhila khabarula, apabila tidak diketahui khabarnya lah itu seperti apa, wajib dzikruhu, wajiblah Allah menyebutkan. Kayak seperti tadi kan la rajul la haula itu maujudun namanya. Disebutkan dia apa khabarnya. Terus ala rajula hadirun, nah, kan disebutkan dia khabarnya. Nah lah, jika tidak diketahui khabarnya lah nafi jenis itu wajib dzikruhu, wajiblah Allah menyebutkannya kama masalah sebagaimana yang kami contohkan. Wa qalihi, dan seperti firman-Nya Allah la ahada aghyaru minallah, tidak ada sesuatu pun yang tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih cemburu daripada Allah, dari melainkan Allah. Jadi ahlanya di sini la nafi jenis, menasabkan isim, merafakan khabar. Ahada jadi isimnya la, mansub tanda nasab fathah. Aghyaru ini jadi khabarnya, marfu tanda rafa dhammah. Minallah jumlah jar majrur. Nah, wa idza ulima fal aktsaru hazfuh, apabila diketahui khabarnya lah itu, maka kebanyakan itu khabarnya itu dibuang. Contohnya fala fauta, tidak ada keluputan, ai lahum, bagi mereka. Jadi khabarnya itu lahum. Fala lanya la nafi jenis, fauta jadi isimnya, mansub tanda nasab fathah, khabarnya dibuang karena khabarnya itu sudah diketahui, sudah maklum apa khabarnya itu lahum. La bayrah, tidak ada kemudaratan. Nah, ini contoh untuk apa namanya? Ini perkataan dari tukang sihir Fir'aun itu, yang mereka itu menjawab seruan Fir'aun untuk menyembahnya. Nah, apa kata Fir'aun? Qala lahum, berkatalah Fir'aun kepada para penyihir itu, la usallibannakum ajmain, kami akan menyalib kalian semua. Faqalu lahu, maka para tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun, la dayra, ai la darara alaina, yaitu tidak masalah bagi kami. Seperti itu. Jadi ini bayra ini la sama isimnya yang khabarnya sudah maklum dibuang, yaitu lapas alaina, la bayra alaina, wala haula wala quwata, yaitu ailana. Nah, seperti itu. Fa'in ini selesai tentang yang apabila maklum atau tidak apabila dimajhulkan. Apabila la khabarnya la itu majhul, tidak diketahui, maka ditambahkan wajib. Apabila sudah diketahui, maka boleh dibuang. Nah, seperti itu dia. Nah, ini terakhir fa'in dakhalatlah, maka jika la itu masuk, la nafi jenis itu masuk ala ma'rifatin, kepada satu ma'rifat, au fasala bainaha wa baina ismiha fasilun, atau ada yang menghalangi di antara la nafi dan isimnya itu, ada penghalangnya, wajib ihmaluha, wajiblah Allah tidak mengamalkan la nafi itu. Wa wajaba rafu ma ba'daha, dan wajiblah merapatkan apa yang ada setelah la nafi itu, ala annahu, atas bahwasanya isim yang ada setelah la nafi itu mubtada'un wa khabarun, dan yaitu mubtada dan khabar. Wa wajaba tikraruha atau takraruha, dan wajiblah Allah mengulang-ulangnya. La zaidun fid dari wala amrun, tidak adalah Zaid di dalam rumah dan tidak ada juga si Amar. Lana nafi jenis yang batal pengamalannya karena isimnya berbentuk ma'rifat, yaitu la Zaida. La Zaidun ini jadi isim, jadi mubtada jadinya. Dari jumlah jar majrur muta'alaq kepada yang dibuang, pada mahal rafa jadi khabar mubtada. Wala amrun ini atap kepada sebelumnya. Wala fid dari rajulun wala imratun, dan tidak adalah pada rumah itu seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini dia, ini khabarnya didahulukan ketimbang mubtadanya, atau di sini ada mubtada muakhar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang la nafi jenis. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.